lagi, marilah kita dengarkan dan kita simak materi yang akan disampaikan oleh Ustaz Dani. Kepada Bapak Ustaz Dani, waktu dan tempatnya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma aslih lana niyyata wa zurriyyata wal aqwala wal a'mala ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian salawat besertakan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan kepada umat yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kemudian sebagai aplikasi dari firman dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yaskurullah man la yaskurun nas. Tidaklah seorang itu dikatakan dia bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala apabila dia tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Maka kami ucapkan jazakumullahu khairan, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada DKM dan pengurus Masjid Al-Hidayah serta para jamaah semuanya yang telah memberikan kesempatan bagi kita di sini yang untuk melaksanakan kegiatan kuliah subuh yang insyaallah kegiatan yang penuh barokah ini, yang kita harapkan tentu pahala yang besar dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jamaah yang rahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita juga bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kesempatan, memudahkan langkah kita untuk dapat kembali hadir di rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk melaksanakan solat subuh berjamaah. Dan ketahuilah jamaah rahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini semuanya bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang enteng untuk dapat hadir ke masjid solat. Tidak semua orang dapat melakukannya, dan alhamdulillah dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala dan hidayah dari Allah, Allah berikan kemudahan bagi kita semuanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, wallahi laulallah mahtadaina wala sumna wala sallaina. Demi Allah Tabaraka wa Ta'ala, kalaulah tidak karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka kita tidak akan mendapatkan hidayah. Jika tidak karena Allah Tabaraka wa Ta'ala wala sumna, maka kami tidak akan sanggup untuk berpuasa. Dan jika tidak karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, saya kita tidak akan dapat melaksanakan solat. Maka alhamdulillah Allah berikan kemudahan langkah bagi kita ya untuk dapat solat berjamaah. Alhamdulillah. Kemudian dilanjutkan dengan mendengarkan kuliah subuh majelis zikr, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza marartu bi riyadil jannah farta'u. Apabila kalian melewati riyadul jannah, taman-taman surga, farta'u, maka berhenti, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa itu riyadul jannah? Apa itu taman-taman surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Maka Rasulullah SAW katakan majalisul dzikr, majelis ilmu, majelis yang di sana dibacakan ayat Allah Taala, hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kembali kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah Taala berikan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat afiah, yang dengan semua nikmat itu kita dapat berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah Taala ini. Jamaah rahmati Allah Taala, Allah Taala mengatakan wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan, berikanlah nasihat, karena peringatan ataupun nasihat ini akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Dan pada kesempatan yang penuh barokah ini, ya kita akan menasihati, mengingatkan nasihat terbaik, yaitu berupa takwa kepada Allah Taala. Jamaah rahmati Allah Taala, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah Taala berikan hidayah bagi ana dan bagi antum semuanya, bagi bapak dan ibu semuanya. Dalam banyak ayat Allah Taala memerintahkan kita untuk bertakwa. Allah Taala katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan mati kecuali dalam keadaan beriman, dalam keadaan muslim. Allah Taala juga mengatakan wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Persiapkanlah bekal kalian, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Kemudian dalam ayat yang lainnya Allah Taala mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam perbuatan bir, kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan. Kemudian juga Allah Taala katakan tentang perintah untuk takwa dan keutamaan bagi orang yang bertakwa. Allah katakan tentang takwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan baginya jalan keluar dalam setiap problem, dalam setiap masalah. Kita dalam kehidupan, Pak, Bu, banyak masalah. Karena itulah kehidupan kita di dunia. Lepas suatu permasalahan, ada lagi masalah yang lainnya. Lepas lagi masalah ini, ada lagi masalah yang lain. Masalah tetap akan ada. Dunia, kalau mau nikmat terus nanti di surga. Makanya Allah beri solusi. Dengan apa? Dengan takwa. Kalau kita lihat kadang, kok kayaknya kita orang yang paling susah, paling berat hidupnya. Kok orang itu enak ya? Tidak, sama saja. Tetap dia ada masalah dalam kehidupannya. Tapi dia pintar dalam mensiasatinya. Dan tadi di antara jalan keluar untuk setiap permasalahan itu adalah dengan takwa kepada Allah Taala. Jamaah rahmati Allah Taala, ada lagi ayat yang mulia, subhanallah. Ya. Allah katakan, walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama. Apa Allah Taala katakan? Kalau seandainya penduduk suatu daerah, suatu kampung itu bertakwa kepada Allah Taala, orang-orang bertakwa kumpul dalam satu kampung, la fatahna alaihim barakatim minas sama. Maka akan kami bukakan keberkahan dari langit, kata Allah Taala, dan juga dari bumi. Ini orang yang bertakwa diberikan keberkahan. Orang yang diberikan kemudahan dalam menghadapi setiap permasalahan,
kampungnya menjadi kampung yang penuh barokah. Ini subhanallah, ini takwa. Makanya dalam setiap momen kesempatan, dalam setiap khutbah, para khutbah, para khatib senantiasa memberikan nasihat tentang takwa ini. Karena keutamaan yang besar yang dijanjikan oleh Allah Taala. Jamaah rahmati Allah Taala, setelah kita mengetahui tentang keutamaan dari takwa, apa sih takwa tersebut? Tentu kita ingin tahu. Kenapa kita ingin nih jadi orang yang bertakwa? Dan mudah-mudahan Allah Taala ya pada momen bulan yang penuh kebaikan ini, ya pada bulan haram, bulan Rajab, bulan yang dimuliakan oleh Allah Taala ini, Allah berikan kepada kita hidayah sehingga dapat menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Taala. Amin Allahumma amin. Jamaah rahmati Allah Taala. Takwa apabila dia berdiri sendiri dalam suatu ayat, takwa itu sendirian. Contohnya wa tazawwadu fa inna khairu zadi taqwa. Takwa sendirian dalam ayat ini, maka makna dari takwa ini adalah seorang tersebut mengerjakan kebaikan, perintah Allah, dan menjauhi keburukan, larangan Allah Taala. Ini jika dia berdiri sendiri. Seorang mengerjakan kebaikan, perintah-perintah Allah Taala dia kerjakan bir. Kemudian dia jauhi semua larangan Allah ataupun keburukan. Dan yang harus kita tanamkan jamaah rahmati Allah Taala, setiap larangan yang datang dari Allah Taala itu pasti keburukan. Ini harus kita catat betul dalam diri kita. Kita dapat larangan Allah Taala dalam Al-Qur'anul Karim. Allah katakan wala taqrabuz zina. Ini pasti zina keburukan. Kenapa? Larangan Allah Taala. Sebaliknya kalau Allah perintahkan pasti itu kebaikan. Ini harus kita tanamkan nih, akidah kita. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, keyakinan kita. Setiap yang Allah perintahkan pasti kebaikan, setiap yang Allah larang pasti keburukan. Walaupun terkadang kita tidak memahami karena kelemahan kita, karena kurangnya ilmu kita, sehingga kita tidak memahami, belum sampai pada kita hikmah dari larangan Allah Taala tersebut. Namun yang kita harus tancapkan dalam dada kita, dalam hati-hati kita, setiap larangan yang datang dari Allah dan Rasulnya, yang merupakan utusan Allah Taala itu Nabi Muhammad SAW, pasti merupakan keburukan. Saya berikan contoh jamaah rahmati Allah Taala. Terkadang kita dapati anak kita yang masih kecil, dia main lari-lari di tepi jalan, main dengan kawannya lari-lari, padahal ini jalan ramai kendaraan. Kemudian kita sebagai orang tua, apa yang kita lakukan? Tentu kita akan cegah anak ini. Ya tidak Pak? Kita akan cegah, kita akan marahi dia. Jangan main di tepi jalan. Kenapa? Bahaya. Bahkan kalau misalnya masih main, kita jewer pun tidak masalah. Karena apa? Karena mudaratnya besar kalau dia main di tepi jalan seperti ini. Bahaya, nanti ditabrak motor, ditabrak mobil, bisa kecelakaan, kemudian membahayakan jiwanya. Kita sebagai orang tua yang lebih faham dari anak yang masih kecil ini, ya tentu akan mencegahnya. Kenapa? Anak ini masih bodoh, masih jahil. Kita orang tua yang sudah faham. Begitu juga misalnya waktu ada anak kita misalnya wa'iyadzubillah minum khamar, mabuk-mabukan, tentu kita sebagai orang tua kita tidak senang, kita akan marahi anak kita. Ya enggak Pak? Pasti akan kita marahi. Kenapa? Bukan kita tidak sayang sama mereka, bukan kita ingin membatasi mereka,
Tapi apa? Karena kita tahu ini adalah keburukan bagi mereka, makanya kita larang. Dan inilah jamaah rahmati Allah tabaraka wa taala, Allah Rabb kita, Rabbul Alamin. Allah tahu apa yang merupakan kebaikan bagi kita dan apa yang merupakan keburukan. Makanya setiap kebaikan Allah perintahkan dan setiap keburukan telah Allah tabaraka wa taala larang. Walaupun terkadang kita tidak mengetahuinya. Makanya Allah tabaraka wa taala katakan dalam Quran surah Al-Baqarah, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kata Allah tabaraka wa taala kalian membenci sesuatu padahal sesuatu tersebut hakikatnya adalah kebaikan bagi kalian. Dan bisa jadi kalian menyukai sesuatu, kalian suka pada suatu perkara, padahal perkara itu hakikatnya adalah keburukan, kebinasaan bagi kalian. Di akhir ayat Allah katakan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu, kalian tidak tahu, kata Allah tabaraka wa taala. Kenapa luasnya ilmu Allah tabaraka wa taala? Allah yang menciptakan kita, Pak. Allah yang mengatur alam semesta, menciptakan langit dan bumi. Allah mengetahui kebaikan semuanya untuk kita dan Allah mengetahui keburukan. Kebaikan semuanya Allah tabaraka wa taala, setiap kebaikan Allah perintahkan dan setiap keburukan yang dapat membinasakan manusia Allah telah larang. Allah sampaikan melalui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Allah tabaraka wa taala subhanallah sayang sama kita, Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW, Allah sifati nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam Quran surah Taubah. Allah katakan, qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Telah datang bagi kalian rasul dari golongan kalian sendiri. Apa sifat nabi tersebut, rasul tersebut, jamaah rahmati Allah tabaraka wa taala? Azizun 'alaihi ma anittum. Yaitu berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila kalian menderita. Jika kita susah, Rasulullah juga susah. Ini harus kita camkan, kita tanamkan betul. Rasulullah sewaktu menyampaikan perintah Allah tabaraka wa taala, sewaktu menyampaikan larangan dari Allah, jangan dekati zina, jangan berjudi, jangan minum minuman keras. Bukan Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin kita susah, bukan. Azizun 'alaihi ma anittum, kata Allah tabaraka wa taala. Ini sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berat bagi Nabi kalau kalian itu susah. Rasulullah sakit bagi beliau waktu kita itu menghadapi keadaan yang sulit. Azizun 'alaihi ma anittum. Tapi Nabi harus sampaikan. Kenapa? Karena ini hakikatnya adalah kebaikan bagi manusia kalau dia tinggalkan. Ini hakikatnya adalah kebaikan bagi manusia kalau dia kerjakan. Walau Nabi harus dicerca, walau Nabi harus dihina, dikatakan penyihir, dikatakan pembohong, walau Nabi harus dilempar dengan batu, dihinakan, diusir dari kampung halamannya, walau Nabi SAW diancam akan dibunuh. Mereka ingin bunuh Nabi SAW. Padahal Nabi SAW ingin mengajak mereka kepada kebaikan. Maka ini juga harus kita tanamkan dalam diri kita, Bapak dan Ibu rahmati Allah taala, bahwasanya setiap larangan itu jika kita dapati waktu baca Al-Qur'anul Karim, membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka setiap ada larangan pasti di situ terdapat keburukan. Cuman terkadang kita tahu hikmahnya, terkadang kita tidak mengetahuinya, tapi pasti di situ ada keburukan. Takwa jika dia berdiri sendiri seperti dalam firman Allah taala tadi, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, maka makna dari takwa ini adalah seorang dia kerjakan perintah Allah taala dan dia jauhi larangan-larangan Allah taala. Ini jika dia kata takwanya sendirian. Kemudian jika takwa di sana berbarengan dengan kalimat bir.
Sebagaimana firman Allah Tabaraka wa taala, Allah katakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian pada perbuatan bir dan takwa. Ya, bir itu artinya apa sih, Pak? Artinya kebaikan. Bir itu kebaikan. Dan ini juga jamaah rahmati Allah Tabaraka wa taala yang ingin ana ingatkan kepada diri ana pribadi dan kepada antum dan antunnas semuanya, jangan sampai tertipu dengan salah satu dari trik iblis laknatullah dalam menyesatkan manusia. Apa salah satu triknya? Yaitu dia ubah nama menjadi nama yang baik padahal tidak sesuai dengan fakta dan kenyataannya. Ini diantara trik iblis laknatullah. Mereka sebut khamr dengan apa? Bir. Ya kan? Padahal khamr, tapi dia katakan bir. Apa artinya bir? Kebaikan. Sedangkan khamr kita tahu, dalam khamr ada kebaikan enggak, Pak? Ada enggak kebaikannya? Ada kebaikannya, tapi kebaikannya sedikit kalah dengan keburukannya. Allah Tabaraka wa taala katakan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepada kalian tentang khamar dan judi. Katakanlah, kata Allah Tabaraka wa taala, fihima ismun, dalam khamar, minuman keras, dan judi ini ada manafi'ul linnas. Manafi', Pak, jamak dari kata manfaah. Kalau manfaat itu mufrad dalam bahasa Arab artinya satu, kebaikan. Sedangkan Allah katakan manafi'ul linnas, banyak manfaat bagi manusia. Dalam khamar dan judi ada manfaat-manfaatnya. Apa di antara manfaatnya? Ya, disebutkan oleh salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sewaktu pada masa jahiliyah katanya kami dahulu minum khamar. Dulu diperbolehkan khamar, Pak. Dulu mereka boleh minum khamar sebelum datang ayat larangan untuk minum khamar. Sewaktu kami minum khamar, kata sahabat ini, kami seolah-olah bagikan raja dan bagikan singa. Ya, raja apa semuanya bebas gitu ya. Waktu orang ngefly itu kan semua masalahnya hilang. Ya. Kayak singa, kayak orang paling jago udah, paling berani. Ini diantara manfaatnya kata sahabat ini. Ya, kemudian juga orang yang jualan khamar dapat untung enggak dia? Jual minuman keras, Pak, dapat untung. Dapat keuntungan dengan uang tersebut, ya dia bisa memberi makan bagi anak dan istrinya misalnya. Ada manfaat. Ya. Fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas. Namun kata Allah Tabaraka wa taala wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Akan tetapi jamaah rahmati Allah Tabaraka wa taala, keburukannya lebih besar daripada manfaatnya. Subhanallah. Ada manfaatnya tapi keburukannya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Lihat jamaah rahmati Allah Tabaraka wa taala, gara-gara minum minuman keras orang bisa sampai berzina. Kenapa? Udah nggak sadar apa-apa, zina dia ujung-ujungnya. Gara-gara minuman keras, ya dia membunuh orang, dia memukul, menzolimi manusia. Ada manfaatnya, tapi kata Allah keburukannya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Dan ini adalah agama Islam, agama yang sempurna, yang memandang tidak hanya dari satu sisi saja, tapi memandang secara mujmal, secara umum, manfaat bagi manusia. Satu orang dapatkan manfaat, dia jualan manfaat sedikit, tapi jutaan orang, ribuan orang mendapatkan kemudaratan gara-gara apa yang dia lakukan. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Ada manfaatnya tapi mudaratnya lebih besar. Allah haramkan bir, khamar. Mereka ubah, ini tadi tipu daya iblis laknatullah. Dia ubah suatu nama menjadi nama yang sebaliknya agar menipu manusia, menipu anak Adam.
tertipulah manusia. Oh bir kebaikan katanya. Padahal keburukan jamaah rahmati Allah wa ta'ala. Ini kata bir. Contoh lain, ya hadanallahu wa iyyakum, semoga Allah tabaraka wa taala berikan hidayah bagi ana dan bagi antum semuanya. Riba, jamaah rahmati Allah tabaraka wa taala. Apa hukum riba? Halal haram? Haram. Sepakat Pak ya Ibu, riba haram. Karena Allah tabaraka wa taala mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Ya, ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Riba hukumnya haram. Sekarang dia ganti nama riba. Jadi apa? Bunga. Subhanallah. Kalau riba orang tidak mau. Ini ribanya sekian. Kalau kamu nyimpan uang ke saya, ini ribanya sekian. Kamu minjamkan ke saya uang, ribanya sekian. Mau tidak manusia Pak? Tidak mau orang. Kenapa? Riba haram. Dia ganti, dia ubah. Bukan riba tapi bunga. Ini kalau kamu minjam saya kayak kasih bunga. Bunga tuh bagus enggak Pak? Bagus, indah bunga. Diubah oleh iblis laknatullah. Makanya di sini jamaah rahmati Allah tabaraka wa taala kami ingatkan kepada diri kami pribadi dan pada antum dan antunna semuanya. Awas nih tipu daya iblis seperti ini. Makanya ada suatu kaidah dalam ilmu fikih, al-ibratu fil uqud bil maqasidi wal ma'ani la bil alfazi wal mabani. Ibrah dalam suatu akad adalah pada hikmah, pada hakikat dan tujuannya, bukan hanya dari sekedar penamaan saja. Orang yang berilmu Pak harus dia lihat hakikat dari suatu perkara tersebut, bukan hanya dari nama-namanya saja. Karena nama iblis laknatullah di antara triknya adalah mengubah nama ini. Sebagaimana dahulu iblis laknatullah menipu bapak kita Adam alaihi salatu wassalam. Pak, sekarang saya tanya, apa sih nama buah yang dimakan oleh Nabi Adam sehingga diturunkan Allah ke surga? Buah apa Pak? Buah khuldi. Taib. Khuldi apa artinya? Tahu enggak? Kekal, buah kekekalan. Antum bisa cari dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi, pernah enggak Allah kasih nama buah ini buah khuldi? Enggak ada. Allah enggak pernah kasih nama ini buah kekekalan, enggak ada. Yang Allah katakan apa kepada Nabi Adam dan istrinya Hawa, wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Sewaktu Allah tabaraka wa taala perintahkan ya Nabi Adam dan Hawa tinggal ke surga, Allah perintahkan wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan kamu dekati pohon ini, kata Allah tabaraka wa taala, fatakuna minaz zalimin. Kalau kamu dekati akan masuk menjadi kelompok orang-orang yang zalim. Datanglah iblis Pak, menggoda Adam alaihissalam. Dan di antara trik tipu daya iblis tadi yang sudah kita katakan apa? Mengubah nama. Allah katakan jangan dekati pohon ini, bahaya nanti jadi orang zalim, keburukan. Iblis datang bilang sama Adam, ini buah kekekalan, pohon khuldi katanya. Khuldi kekal. Kalau kamu kekal jadi kayak malaikat, makan nih buah khuldi. Ya, maka tertipulah bapak kita Adam alaihissalatu wassalam dan terjadilah apa yang terjadi yang kita ketahui. Ini trik iblis dari masa Nabi Adam Pak. Mengubah apa? Mengubah nama. Makanya jangan mau tertipu. Banyak sekali. Ya, misalnya contoh lagi. Pekerja seks komersil katanya, iya kan? Ataupun kupu-kupu malam. Oh, kupu-kupu kan indah Pak. Apa hakikatnya ini? Ini pelacur, iya enggak? Kalau dibilang apa kerjaan dia? Pelacur, malu, keluarganya semua malu. Enggak ada yang orang senang. Tapi katanya ini bukan, tapi apa? Kupu-kupu malam. Subhanallah, diubah namanya. Ini kita katakan ini adalah diantara tipu daya iblis laknatullah, dan jangan sampai kita tertipu. Ingatkan keluarga kita, anak-anak kita, istri-istri kita. Ya, jangan sampai mau tertipu dengan ya tipuan iblis laknatullah seperti ini. Di antaranya adalah dengan memutarbalikkan nama, mengubah nama.
Ya Allah katakan ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini bir, jamaah rahmati Allah taala. Ya, kata bir artinya adalah kebaikan. Maka sewaktu kata bir dan takwa ini disandingkan oleh Allah taala, ya sebagaimana dalam firman Allah taala tadi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Maka yang dimaksud dengan bir adalah perbuatan baik, kebaikan, amal soleh. Ini bir. Adapun takwa adalah meninggalkan larangan-larangan Allah taala. Bisa dipahami Pak, Ibu? Jadi kalau kata takwa itu berdiri sendiri, maknanya adalah mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah taala. Namun jika dia ada kata bir disandingkan dengan kata takwa, maka bir ini maknanya adalah menjauhi larangan Allah, sedangkan takwa adalah mengerjakan perintah Allah taala. Jamaah rahmati Allah taala. Hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah taala berikan kepada ana dan antum semuanya hidayah dari Allah taala terkait dengan takwa. Para ulama mengatakan orang yang bertakwa itu mereka adalah seorang yang dia berupaya mengerjakan perintah Allah taala. Semua perintah Allah dia kerjakan dan dia berupaya menjauhi larangan Allah taala. Terkait dengan perintah Allah taala, ma amara bihi syari'u, ini ada dua. Perintah Allah yang pertama ala wajhil ilzam, yaitu perintah yang Allah taala wajibkan. Yang kedua la ala wajhil ilzam, yaitu perintah yang tidak sampai pada tahapan wajib, yang kita kenal dengan mustahab atau sunnah. Ini perintah. Perintah yang wajib contohnya adalah solat yang 5. Solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini 5 solat yang wajib yang harus kita jaga, yang dia merupakan tiang agama, yang Nabi SAW menjadikan ini sebagai tolak ukur keislaman seseorang. Dan ini adalah perkara yang sangat penting. Dan di antara amalan yang pertama dihisab nanti oleh Allah taala itu salat. Ini wajib, Pak. Jaga anak-anak kita, istri kita, semuanya ingatkan jangan sampai tidak salat. Karena ada satu hadis, Pak. Rasulullah katakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman taraka shalah faqad kafar. Apa kata Nabi SAW? Perjanjian antara kami dan orang-orang musyrikin itu adalah solat. Barang siapa yang meninggalkan solat maka dia telah keluar dari agama Islam, kata Nabi SAW. Ya. Akan tetapi di sini dijelaskan oleh para ulama yang dimaksud dengan meninggalkan solat itu sampai keluar dari agama Islam. Ini hilaf para ulama ini, jamaah rahmati Allah taala. Sebagian mengatakan memang dia yang dimaksud tidak solat yang dia sampai keluar dari agama Islam itu dia yakin solat itu tidak wajib, padahal solat ini wajib. Ya, ini baru keluar dari agama Islam. Ya, tapi sebagian ulama yang lainnya mengatakan bukan seperti itu, bahkan dia yang tidak mau solat padahal dia meyakini solat itu wajib. Ya, sampai seperti itu ada ulama, Pak, yang berpendapat seperti itu. Ini menunjukkan yang saya ingin kita sampaikan di sini adalah tentang bagaimana pentingnya perkara solat ini. Kenapa ulama tadi sampai mengatakan seperti itu? Karena dia katakan syaitan, Pak, iblis laknatullah alaih, diperintahkan oleh Allah taala sujud 1 kali. Diperintahkan sujud kepada Adam alaihissalam, tidak mau sujud, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia tidak mau sujud, sombong, maka masuk dalam kategori kafir, kata Allah taala. Ini orang disuruh Allah sujud kepada Allah taala dengan solat. Berkali-kali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, diajak ayo salat. Salat, sujud kepada Allah. Tidak mau dia sujud kepada Allah taala.
Makanya tadi sampai ada ulama mengatakan orang ini kalau tidak mau sholat, dia benar-benar tidak mau sholat, ya maka keluar dari Islam. Sampai ada ulama berpendapat seperti itu. Ini menunjukkan tentang pentingnya sholat yang ingin kita sampaikan di sini. Ya, makanya jangan sampai lupa sholat jamaah Allah Taala. Kemudian contoh amalan yang wajib lainnya seperti puasa. Insyaallah Bapak dan Ibu rahmati Allah Taala, puasa Ramadan. Tidak lama lagi. Ya kita berdoa kepada Allah Taala, Allahumma sallimna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami pada bulan Ramadan ya Allah. Sampaikanlah kami pada bulan Ramadan ya Allah. Tidak lama lagi, sekitar 40 hari lebih lagi. Ya, 1 bulan lebih insyaallah. Sekarang kita telah berada pada bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Puasa wajib, bulan penuh barokah. Ya. Maka dari sekarang kita biasakan diri kita untuk beramal soleh. Ini puasa yang wajib, ini contoh yang wajib. Ya. Kemudian apalagi haji, kemudian zakat. Ya ini wajib. Ya sebagaimana apa yang terdapat dalam rukun Islam. Ini kewajiban yang utama ini. Ya. Salat, zakat, puasa, haji. Ada yang pertama yang belum saya sebutkan, yaitu 2 kalimat syahadat, dan ini yang paling penting. Syahadat kepada Allah Taala. Sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Annal iman bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'bah a'laha awil afdaluha qaulun la ilaha illallah." Iman itu memiliki 60 sampai 70 cabangnya. Yang paling afdol, yang paling utama adalah la ilaha illallah. Ini yang paling utama, Pak. Kenapa paling utama? Karena dengan la ilaha illallah ini amal-amal soleh yang lainnya seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan yang lainnya selain daripada itu semuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya apa? Ada la ilaha illallah. Kalau tidak ada la ilaha illallah, Pak, tidak bersyahadat dia bahwasanya dia tidak bersaksi bahwasanya tidak ada Rabb yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Taala saja, maka solatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, sedekahnya, amal-amal solehnya yang lainnya tidak diterima oleh Allah Taala. Allah Taala berfirman dalam Quran surah Az-Zumar, "La in asrakta la yahbatanna amaluka." Apabila kalian sekutukan aku, kata Allah Taala, maka akan aku hapuskan amal soleh kalian semua, dihapuskan oleh Allah Taala. Jika seorang tidak ada la ilaha illallah, jika dia menyekutukan Allah Taala, dan perlu kami garis bawahi sedikit jamaah rahmat Allah Taala, yang dimaksud dengan la ilaha illallah ini bukan hanya sekedar mengakui rububiyah Allah Taala saja, bukan hanya mengakui Allah yang menciptakan, bukan hanya sekedar mengakui Allah Taala yang memberikan rezeki, bukan hanya sekedar mengakui Allah yang mengatur alam semesta, bukan hanya sekedar itu saja. Karena kalau hanya sekedar rububiyah Allah Taala, maka Abu Jahal, Abu Lahab ini pun masuk dalam kategori orang yang beriman kalau seperti itu. Kenapa? Allah Taala katakan, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah." Apabila kalian tanyakan kepada mereka, orang-orang musyrikin Mekah itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaquluna Allah, maka sungguh-sungguh mereka akan katakan Allah. Mereka tahu, Pak. Orang-orang muslim Mekah itu tahu yang menciptakan langit dan bumi itu Allah. Makanya ada di antara nama-nama mereka Abdullah gitu ya. Mereka tahu yang menciptakan langit dan bumi itu Allah Taala. Tapi yang menjadi permasalahan utama kenapa sampai mereka ini diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Karena mereka tidak mau menyembah, beribadah hanya kepada Allah semata.
Mereka akui itu ada Tuhan Allah, tapi ada juga Lata, ada juga Uzza, ada juga Tuhan-Tuhan yang lainnya, patung-patung mereka. Makanya mereka katakan, apakah engkau wahai Muhammad ingin menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini ilahan wahida, hanya satu Tuhan saja? Ala inna hadza la syai'un ujab. Sungguh ini perkara yang menakjubkan, kata mereka. Ajib sekali, banyak Tuhan-Tuhan kita ini jadikan satu saja. Tidak mau mereka. Akhirnya mereka perang dengan Nabi SAW. Ya. Makanya inti dari la ilaha illallah tadi adalah bagaimana kita mengesahkan Allah Ta'ala, tauhid kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita katakan kul innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini slogan kita, Pak, Bu, sebagai seorang muslim. Katakan, sungguhnya solatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin semata saja, tidak untuk yang lainnya. Kita juga katakan, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Sungguhnya kami beramal soleh ini memberi makan kepada kalian untuk apa? Liwajhillah, untuk mencari wajah Allah Tabaraka wa Ta'ala, untuk mendapatkan ridho Allah Tabaraka wa Ta'ala, mendapatkan surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kita tidak butuh ucapan balasan kalian ataupun ucapan terima kasih dari kalian, tidak butuh. Kenapa? Yang kita butuhkan hanya apa? Balasan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala saja. Ini slogan kita sebagai seorang muslim nih. Tauhid kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengesahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, inilah tadi la ilaha illallah. Artinya bukan hanya ucapan tanpa aplikasi, jamaah rahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya para ulama jelaskan yang namanya syahadat, ya syahadat, persaksian, saksi, persaksian. Siapa yang boleh jadi saksi? Ada suatu persidangan, dihadirkan saksi. Apa kriteria saksi tersebut? Saksi ini adalah orang yang harus mengetahui duduk kejadian perkara. Dia harus, misalnya saksi pembunuhan nih, dihadirkan. Dia tahu nih ada pembunuhan, dia ngelihat. Makanya dijadikan sebagai seorang saksi. Maka begitu juga ya dengan sewaktu kita bersaksi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Rabb yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Saksi, persaksian. Maka persaksian ini bukan hanya sekadar ungkapan lisan kosong tanpa makna, bukan. Tapi apa? Ada maknanya dan ada konsekuensinya. Kita harus mengilmui tentangnya, harus paham. Makanya butuh belajar juga, jamaah rahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan maknanya adalah tadi, di antara makna dari la ilaha illallah bukan hanya kita mengimani rububiyah Allah, Allah sebagai pencipta, akan tapi juga kita harus ikhlaskan, kita serahkan seluruh ibadah kita hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala semata. Inilah makna dari syahadat la ilaha illallah, dan dia merupakan yang tertinggi dalam iman. Yang tadi kita katakan, kalau tidak ada syahadat ini, tidak berarti amalan-amalan soleh yang lainnya. Tidak berarti solat kita, zakat kita, puasa kita, haji kita, baca Quran kita, tahajud kita tidak nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala jika tidak ada la ilaha illallah. Maka ini harus kita jaga. Bahkan para nabi mengingatkan kepada anak keturunannya agar jaga ini syahadat sampai kematian. Allah katakan, wasobiha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub memberikan wasiat kepada anak keturunannya bahwasanya Allah Ta'ala telah memilihkan untuk kalian agama. Agama apa? Agama Islam. Allah udah pilih nih agama bagi kalian.
fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan pernah kalian mati, meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Ini harus kita tanamkan betul, Pak, Bu. Ingatkan tuh anak-anak kita. Tidak masalah kita susah di dunia, tidak masalah kita berat hidup kita di dunia, tidak seperti orang-orang kufar misalnya dia memiliki banyak harta, tidak masalah. Tapi ini harus kalian jaga nih, agama Islam kalian. Kalau bapak udah mati nanti nak, ibu udah meninggal, ini wasiat bapak dan ibu, wasiatkan Pak, Bu, kepada anak-anak kita. Jangan mau tergiur dengan harta dunia, jangan mau tergiur dengan jabatan. Kalau harus agama kalian digadaikan, jangan. Ingatkan betul. Kenapa? Karena makin ke belakang ini, Pak, fitnahnya semakin besar. Betapa banyak orang menjual agamanya hanya untuk harta. Betapa banyak orang menjual agamanya hanya untuk jabatan. Dia gadaikan akhiratnya dengan dunia yang fana ini. Wa iyyazubillah. Ya, makanya kita ingatkan. Ya, kita nasihati terus. Dan kunci utamanya adalah la ilaha illallah tadi. Ini adalah yang paling tinggi. Ini perintah Allah. Tadi kita katakan orang yang bertakwa adalah orang yang mengerjakan perintah Allah Taala. Dan perintah tadi ada yang sifatnya wajib, ada yang mustahab ataupun sunnah. Yang paling tinggi dari perintah ini adalah syahadat la ilaha illallah. Adapun amalan-amalan sunnah, ya seperti misalnya sholat sunnah, rawatib, sholat tahajud, puasanya puasa sunnah, ya kemudian sedekah yang sunnah. Namun Pak, ingat, ini jangan diremehkan. Jangan kita katakan, oh ini kan hanya sunnah, tidak wajib. Jangan. Ada satu hadis dari Nabi kita tercinta Muhammad SAW, hadis qudsi. Rasulullah SAW mengatakan, wa ma yazalul abdu. Ini hadis qudsi. Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wa ma yazalu abdi yataqarraba ilayya bin nawafil hatta ahbabtuhu. Tidaklah hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku, kata Nabi SAW, bawakan apa yang Allah katakan. Tidaklah ada seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Taala dengan amalan-amalan sunnah hatta ahbabtuhu, sampai aku cinta kepadanya. Kalau aku telah cinta kepada mereka, maka kuntu sam'ahu alladhi yasma'u biha, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Wa basarahu alladhi yanzuru biha, dan penglihatannya yang mereka melihat dengannya. Dan aku akan menjadi tangannya yang mereka menggenggam dengannya, dan kakinya yang mereka melangkah dengannya. Dan apabila mereka minta kepadaku, maka akan aku berikan apa yang mereka inginkan, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hadis qudsi ini jamaah rahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, di sini Nabi SAW mengabarkan, menukilkan apa yang Allah sampaikan. Hamba ini akan mendapatkan cinta Allah Tabaraka wa Ta'ala jika dia tidak hanya mengerjakan amalan yang wajib saja. Amalan wajib namanya amalan yang utama, ini yang paling utama sekali. Tapi jika dia tambah dengan amalan sunnah, maka ini akan menjadikan Allah Tabaraka wa Ta'ala semakin cinta dengan hamba ini. Allah akan menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya, yaitu dia hanya akan mendengar sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang baik-baik saja. Ada orang gibah, pergi dia. Kenapa? Karena Allah jaga pendengarannya, tidak mau dia mendengarkan yang haram. Ada orang fitnah, mengatakan tidak, dia tinggalkan. Allah gerakkan hatinya, pergi dia. Kenapa? Allah menjadi pendengaran yang dia mendengar dengannya. Allah jaga pendengarannya. Allah menjadi penglihatannya yang dia melihat dengannya. Kata para ulama adalah Allah jaga penglihatannya, pandangannya. Ada sesuatu yang haram, dia tundukkan pandangannya. Pak, Bu, subhanallah. Sekarang kita terkadang kalau melihat sesuatu yang haram udah biasa. Apa contohnya, Tar? Itu melihat aurat. Wanita buka aurat, tidak pakai kerudung. Buka aurat tidak? Buka aurat. Apa yang harusnya kita lakukan? Kita istighfar, astagfirullah. Tidak boleh kita lihat sebenarnya. Ya, tapi sekarang biasa aja, gitu kan? Ya, Allah menjadi penglihatan yang dia melihat dengannya. Allah akan jaga pandangannya. Dia melihat sesuatu yang haram, dia tundukkan pandangannya, astagfirullah. Allah jaga.
tidak melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Taala. Kalau yang ini saja dia tidak lihat, apalagi yang lebih besar. Ya, Allah jaga pandangnya, Allah jaga tangannya, tidak maksiat kepada Allah, tidak menyakiti saudaranya, tidak korupsi, tidak berbuat zalim. Allah jaga kakinya sehingga dia tidak melangkahkan kakinya di tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Taala. Bahkan sebaliknya, Allah mudahkan dia melangkahkan kakinya ke tempat-tempat yang penuh kebaikan. Allah mudahkan untuk datang ke masjid. Datang ke masjid, Anda katakan tadi sebagaimana di awal, tidak mudah jamaah rahmati Allah Taala. Ini kalau satu gang ini saja, dua ini sekitar masjid ini, sekitar warga sekitar ini memenuhi pergi ke masjid semua, tidak muat masjid ini, ya tidak muat. Ini dalil bahwasanya datang ke masjid itu tidak mudah, ya, berat. Allah mudahkan dia. Ya, makanya kita jamaah rahmati Allah Taala, ini pesan terakhir dari ana, ya, sebelum majelis ini tutup, kita mesti banyak-banyak berdoa kepada Allah Taala. Ya, kita harus banyak-banyak berdoa, minta tolong kepada Allah. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tadi di awal pertemuan ana sampaikan. Wallahi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersumpah, demi Allah, laulallah mahtadaina. Jika bukan karena Allah, kalau tidak dapat hidayah dari Allah, Pak, kalau tidak karena Allah, kita tidak akan dapat hidayah. Tidak bisa kita datang ke masjid ini kalau tidak karena Allah Taala. Kita tidak akan pernah dapat hidayah iman, hidayah Islam. Bahkan Nabi Muhammad SAW tidak sanggup memberikan hidayah. Allah Taala katakan, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Apa kata Allah pada Nabi Muhammad SAW? Rasulullah sangat ingin pamannya masuk dalam agama Islam. Abu Thalib, paman yang bagikan bapak bagi Nabi SAW, yang membela dakwah Nabi SAW. Pamannya, Pak, dari kecil melihara Nabi sampai Nabi besar, dilindungi, dijaga. Rasul ingin sekali pamannya ini masuk dalam agama Islam, bersyahadat tadi la ilaha illallah. Sampai di detik-detik terakhir Nabi minta kepada pamannya, wahai ammi, pamanku, ucapkan la ilaha illallah, suatu kalimat yang akan menjadi hujah bagiku di hadapan Allah Taala. Tapi jamaah rahmati Allah Taala, apakah Abu Thalib berhasil mengucapkan la ilaha illallah? Jawabannya tidak. Abu Thalib mati dalam keadaan kafir, tidak dalam keadaan agama Islam. Makanya Allah katakan, innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Akan tapi Allah, dialah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah Taala kehendaki. Kita dakwah, Pak, Bu, kepada anak-anak kita. Ana yakin orang tua semuanya tidak ada yang mau anaknya menjadi anak yang buruk. Semua kita pasti ingin jadi anak kita anak-anak yang bertakwa, anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleha, yang bertakwa kepada Allah Taala. Iya kan, Pak, Bu? Semuanya ingin. Tapi ingat, kita hanya bisa berusaha, berikhtiar. Kita ajarkan anak-anak kita ngaji, kita ajarkan anak-anak kita agama Islam, kita ajak dia untuk menghadiri majelis ilmu, pengajian-pengajian yang di sana dibacakan ayat Allah, dibacakan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Sembari kita doakan, ini yang paling penting nih, kita doakan. Kenapa? Karena Allah yang memberikan hidayah. Kadang satu doa, ya, satu doa, ternyata doa itu doa yang mustajab pada waktu yang pas, diijabah sama Allah Taala, dapat mengubah seseorang. Makanya berdoa jamaah rahmati Allah Taala. Rasulullah katakan, demi Allah, kalaulah tidak karena Allah, mahtadaina, kita tidak akan dapat hidayah. Wala sumna, kita tidak akan dapat untuk berpuasa. Minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah mudahkan bagi kami untuk berpuasa, ya Allah. Banyak, Pak, orang-orang kuat, badannya kekar-kekar, ya, kuat dari segi fisiknya, kuat, nahan makan dari terbit fajar sampai tenggelam matahari tidak mampu. Tidak kuat dia, sampai siang udah buka puasanya, tidak kuat. Kenapa tidak puasa? Tidak kuat, Ustaz. Padahal badannya besar. Ya. Allah tidak beri hidayah begini. Makanya minta sama Allah Taala.
Ya, kita mohon kepada Allah Tabaraka wa Taala, terus berdoa kepada Allah, minta kebaikan dan jangan pernah remehkan doa, Pak, Bu. Sebagian kita sering meremehkan doa. Doa itu adalah senjata kita kaum muslimin. Doa itu adalah perantara antara kita dan Allah Tabaraka wa Taala. Minta langsung kepada Allah Tabaraka wa Taala. Ya, minta kepada Allah, niscaya Allah Tabaraka wa Taala akan kabulkan doa-doa kita semuanya. Naam, jamaah rahmati Allah Tabaraka wa Taala, mungkin ini saja yang dapat ana sampaikan pada kesempatan yang penuh barokah ini. Ya, kita mohon pada Allah Tabaraka wa Taala, ya Rabbul Arsyil Azim, bi asma'ihil husna wa sifatihil ulya, agar Allah Tabaraka wa Taala jadikan pertemuan kita ini pertemuan yang penuh barokah, pertemuan yang di dalamnya terdapat banyak kebaikan, dan Allah Tabaraka wa Taala catat di dalam catatan amal kebaikan kita yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita kelak pada hari kiamat. Dan kita mohon kepada Allah Tabaraka wa Taala Rabbul Arsyil Azim bi asma'ihil husna wa sifatil ulya, agar Allah Taala bangkitkan kita bersama Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di surga Firdaus, surga yang tertinggi. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.